pengaturan tentang azan, ya, surat edaran dari Menteri Agama. Saya akan mencoba mengutilisasi kejadian ini sebagai pembelajaran bersama, dikaitkan dengan perlunya Indonesia memiliki yang namanya national risk management, ya, manajemen resiko secara nasional. Dimulai dengan pertanyaan, panaskah adzan dianggap sebagai gangguan? Mari kita simak potongan dari videonya. Di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu. Bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya, suara-suara ini, apapun suara itu, ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan bawah sadar, kesadaran itu ada 3, ya, manusia sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Sadar dan bawah sadar seperti apa yang terganggu dengan yang namanya azan? Tentunya kalau bawah sadar yang isinya kebencian, tidak suka, dan tidak menghargai ajaran agama lainnya, pasti akan terganggu. Oke lah, anggap saja pengaturan gangguan suara adzan ini anggap penting misalkan, ya. Tapi aturlah dengan benar dan efektif, ya. Karena ketika dibatasi misalkan tidak boleh lebih dari 100 desibel, artinya masjid-masjid itu harus mempunyai alat untuk bisa mengukur adzan-adzan mereka tidak melebihi 100 desibel itu. Karena kita ketahui bahwa ketidakmampuan mengukur sama dengan kegagalan mengatur, ya. Jadi kalau ukurannya dan alat ukurnya tidak tersedia, itu sama dengan sebenarnya kita sedang gagal mengatur, gitu, gagal manajemennya, gitu. Kalaupun mau mengatur, pastikan saja benar-benar membuat ukuran-ukuran yang benar-benar bisa efektif, bisa sampai kepada tujuan, mendukung pencapaian tujuan. Ada bunyi 528 Hz dan 432 Hz itu suatu bunyi-bunyian dengan gelombang tertentu, frekuensi tertentu yang mengkondisikan orang untuk bisa bangkit sisi, ya, keajaiban dirinya, dan bisa jadi buat kesembuhan. Ada juga gelombang frekuensi tertentu yang itu untuk spiritual, untuk inovasi, itu banyak, tinggal kita pelajari gelombangnya itu, dan banyak sudah beredar bagaimana bunyi-bunyian untuk itu semua. Jadi yang saya pikirkan itu adalah sebenarnya kalau mau mengatur, aturlah bagaimana kita bisa membuat suara adzan yang mempunyai suara-suara efek spiritual, sehingga kalaupun bukan penganut Islam, ya, dia tidak mendengar syairnya, tapi dia bisa merasakan, bisa menangkap frekuensi energi spiritual itu, gitu, ya. Dan mereka pun bisa mendengarkan dengan merdunya, menikmatinya juga, jadi tidak merasa terganggu. Tingkatkan dan memastikan bahwa suara azan dan berbagai syiar-syiar itu ada dalam frekuensi yang spiritual, itu mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan takwa dari itu, khususnya para pejabat, sehingga mereka tidak KKN, tidak korupsi, kolusi, nepotisme,
Itu salah satu risiko besar bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasionalnya. Ya, mudah-mudahan kalau imtaknya benar, nggak mungkin dia melakukan korupsi. Kemudian juga kita harus bertanya, seberapa besarkah, seringkah gangguan-gangguan dari suara adzan itu, dan seberapa banyak yang terganggu, sehingga kita bisa bertanya, layakkah untuk diberikan atensi seperti itu, dijadikan berita dan menjadi sesuatu yang disampaikan di levelan menteri, ya? Apa nggak ada urusan yang lebih strategis daripada hanya mengatur suara adzan? Disinilah saya ingin menyampaikan begitu pentingnya adanya national risk management, ya, supaya semua elemen bangsa ini semuanya lebih mengarah kepada pencapaian tujuan nasional, sehingga Indonesia benar-benar diketahui peta resikonya. Yang dari dalam peta itu kan akan diketahui mana yang paling sering dan mana yang paling berdampak. Nah, ada bagian-bagian yang tentunya itu akan menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama, yang tentunya nanti akan dijabarkan ya dalam tupoksinya, kemudian juga tujuan dijabarkan ke dalam key performance indikatornya, supaya itu semua bisa betul-betul bisa diwujudkan, dan apa yang dilakukan di Kemenag, di kementerian itu mengarah kepada tujuan nasional. Bisa juga dilakukan dengan ya mendalami Rensa, ada di situ ada tupoksi Kemenag, dituangkan Rensa, ada visi, ada tujuannya di situ, kemudian dipetakanlah resiko-resikonya gitu ya. Ini jadi saya ingin tahu juga apakah gangguan risiko gangguan suara adzan ini merupakan resiko masuk di dalam risk register secara nasional, atau juga apakah masuk juga di registernya di Kemenag, ya, sehingga akhirnya harus menjadi prioritas untuk segera dikeluarkan surat edaran. Ya, kalaupun memang sudah masuk, mungkin saya juga akhirnya bertanya juga, seberapa sering dan seberapa dampaknya ya resiko gangguan suara adzan itu. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk bisa lebih fokus terarah kepada hal-hal yang strategis, ya, untuk lebih fokus kepada tujuan nasional, dan juga ini juga menjadi pelajaran juga pentingnya kita punya national risk management, dan juga pentingnya menjabarkan tujuan itu ke dalam strategi, program, dan kegiatan yang terukur, mempunyai KPI yang jelas, terarah, sehingga apa-apa yang dilakukan semuanya mengarah kepada tujuan nasional dan sesuatu yang punya dampak signifikan untuk pencapaian tujuan nasional.